Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Santi. Di sini saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran tematik PGSD semester 5 di Institut Agama Hindu Negeri Tempung Penyong, Palangkaraya. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu landasan psikologi yang paling cocok dengan pembelajaran terpadu adalah teori pembelajaran konstruktivisme dari Jean Piaget. Karena dilihat dari konsep dasarnya, teori ini menyatakan bahwa pembelajaran menjadi suatu proses konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri. Bukan hanya menerima informasi dari guru, siswa juga dituntut aktif membangun pemahaman dan menghubungkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Nah, dengan demikian, teori pembelajaran konstruktivisme dari Jean Piaget ini sangat cocok dengan pembelajaran terpadu karena mendorong siswa untuk aktif, berkolaborasi, dan membangun pengetahuan secara mandiri. Lalu untuk model pembelajaran terpadu yang saya pilih adalah model pembelajaran terpadu tematik atau yang biasa disebut MPTT. Model pembelajaran terpadu tematik ini mengintegrasikan beberapa pembelajaran menjadi satu tema yang utuh. Nah, di sini saya mengambil contoh materi yang dipadukan yaitu dengan tema lingkungan hidup untuk kelas 2 SD. Mata pelajaran yang dipadukan adalah yang pertama ilmu pengetahuan alam atau IPA. Di sini tentang ekosistem, hewan dan tumbuhan. Lalu yang kedua adalah geografi, tentang bentuk muka bumi, sungai dan gunung. Lalu ada bahasa Indonesia, yaitu membaca, menulis, dan berbicara tentang lingkungan. Yang keempat ada matematika, yaitu menghitung jumlah hewan dan tumbuhan. Lalu yang terakhir adalah seni budaya, menggambar dan membuat kerajinan dari bahan alam. Nah, dengan aktivitas pembelajarannya yaitu yang pertama observasi lingkungan sekolah, membuat proyek ekosistem, menggambar hewan dan tumbuhan, menulis cerita tentang lingkungan, lalu yang terakhir menghitung jumlah hewan dan tumbuhan. Di mana pembelajaran ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan berkolaborasi, lalu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Lalu tanggapan tentang kurikulum merdeka, tentu di setiap kurikulum akan ada kurang dan lebihnya. Begitu pula dengan kurikulum merdeka. Yang saya rasakan kelebihannya adalah yang pertama fokus pada kompetensi karakter di mana mengembangkan kemampuan hidup dan karakter positifnya. Lalu yang kedua mengembangkan keterampilan abad 21 di mana menekankan kreativitas, inovasi dan kolaborasi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi, di mana itu mengembangkan pemikiran kritis dan solusi yang kreatif. Lalu untuk kekurangannya adalah kurangnya pemahaman guru dalam memerlukan pelatihan dan pendampingan, keterbatasan sumber daya dalam infrastruktur dan teknologi pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah perubahan budaya dan mindset untuk yang memerlukan waktu dan dukungan. Lalu strategi implementasi kurikulum ini adalah dengan yang pertama pelatihan dan pendampingan guru, yang kedua mengembangkan materi ajar yang relevan, ketiga menggunakan teknologi pembelajaran
Lalu yang keempat adalah kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Yang kelima, menentukan dan pemantauan proses pembelajaran. Keenam, mengembangkan komunitas belajar. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Itu dia tugas yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.